Oke, selamat sore teman-teman. Oke ya, yuk kita mulai ya. Jadi saya mau ingatkan kembali ya, mulai hari ini kita udah pindah ke jam 6 ya. Jadi bukan jam 7 lagi. Ya kalau kemarin-kemarin kan kita jam 7 ya. Ini kita pindahin kembali ke jam 6 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu marketnya ya. Nah, apa yang kita lihat dari market indeks harga saham gabungan ini sebenarnya kayak cukup bertahan lah di kotak merah itu ya. Jadi di kemarin itu ada best, ini ada best, dia masih best gitu ya. Nah, cuma ini jangan kelamaan nih. Kalau dia kelamaan, dia akan membentuk mungkin seperti ini ya. Jadi ini patternnya ya mungkin akan seperti itu ya. Jadi kayak apa ya? Orang bilang ini adalah head and shoulder ya. Ya, jadi kalau dia turun ya berarti ada peluang ya sampai ke support itu lagi. Kalau sampai dia turun ya, tapi ya ini tinggal kita lihat aja lah bagaimana perkembangan ke depannya. Nah, hari ini kita akan coba bahas ya 6 sampai 7 saham yang kurang lebih dia ada di daerah set 1 ya. Dia ada di daerah set 1. Nah, ini yang sebenarnya kita mau cari kan. Jadi maksudnya kenapa dia harus di daerah set 1? Tujuannya adalah kita mau tahu risk kita dulu ya. Kita mau tahu resiko kita dulu. Jangan seperti S Hardware misalnya. Ya, dia udah naik baru apa namanya pada ribut ya, oke? Nah, atau misalnya kayak kemarin DRMA ya udah lagi naik bagus-bagusnya itu baru pada ribut. Jangan seperti itu ya. Kita nggak mau masuk di tempat yang saat truk itu sedang jalan atau bus itu sedang jalan. Jadi kita mau ketemu di haltenya. Nah, set 1 itu adalah halte. Ya, set 1 itu adalah halte. Walaupun haltenya nggak kita jamin 100% aman loh ya. Itu kita cuma bisa tahu oh iya ini daerah-daerah yang kita sebut sebagai low risk-nya ya. Salah satunya adalah SLIS. Nah, ini teman-teman lihat ya. Kalau ini, ya saya masih cukup meragukan fundamentalnya. Karena itulah kita paling cuma pakai buat swing doang. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Low-nya di mana? Low yang pernah terjadi itu di daerah sini. Ya, di berapa nih? Di 135. Itu low-nya ya. Kemudian setelahnya ada low yang baru lagi yang sebelum 135 itu ada di 162. Ya, itu low yang pernah terjadi. Nah, setelahnya itu tidak ada low yang baru lagi. Ya, sudah tidak ada low yang baru lagi. Jadi ini yang kita mau lihat, apa yang sih yang terjadi di sini? Apakah ini benar ini set 1 atau sebenarnya dia masih di set 3 jadi cuma ngebase doang untuk turun ya. Nah, yang kita mesti lihat setelah kita ketemu nih teknikalnya seperti itu, kita lihat ke sentimennya. Apa yang membuat dia akan diakumulasi? Kira-kira apa alasan dari si market maker, dari apa ya kita bilang apa bandar lah apa segala macam orang-orang itulah ya untuk mengakumulasi saham ini. Apakah sebesar itu gitu ya kekuatan atau daya tarik dari saham ini sehingga dilakukan akumulasi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat dari teknikalnya sebenarnya sih ini cukup mengerikan ya. Kenapa? Karena saham ini sempat mencapai angka pakai weekly aja ya. Sempat mencapai angka berapa nih? 10.000, 14.000 ya, hampir 15.000. Sempat mencapai angka segitu. Kemudian terjun bebas. Ya, kan teman terjun bebas sekarang ada di 100-an, nggak sampai 200. Ya, ini kan sesuatu yang ya kalau secara ini kan sebuah indikasi yang cukup ini ya. Cukup membuat kita ya perlu berhati-hati. Oke, itu satu. Teman-teman, ini sisi negatifnya dulu ya untuk SLIS ya. Kemudian teman-teman cek sentimennya. Oh, kalau memang udah seperti itu, berarti gue tinggal mau ini pakai buat swing atau gue hold agak lama. Atau gue pemilih saham ini, oke, karena teknikalnya seperti itu, berarti alokasi modal gue ke saham ini tidak akan sebesar mereka yang gue tahu bahwa oh fundamentalnya jauh lebih bagus ya, bla 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 segala macam ya. Jadi teman-teman lakukan money management di sini. Teknikalnya iya, ini teknikalnya sih cukup menarik. Kenapa? Risk kita udah cukup rendah. Teman-teman bisa taruh risknya di bawah atau stop lossnya di bawah 162. Itu untuk selis. Ya kalau sentimennya itu sudah pasti berhubungan dengan motor listrik. Ya kemudian teman-teman tinggal lihat lagi. Oh kemarin laporan keuangannya kalau nggak salah sudah plus ya dari sebelum-sebelumnya negatif. Oh ini kok kayaknya ada
perbaikan pada fundamentalnya. Apakah akan berlanjut? Ini kan yang ditunggu oleh pasar kan. Q2-nya gimana nih setelah ada subsidi? Apakah tambah besar atau enggak? Ya. Nah, yang ketiga, lu juga mesti lihat bahwa dia sebentar lagi akan ada corporate action, yaitu berupa right issue. Kabarnya kalau dia right issue, dia ingin menambah untuk memperkuat permodalannya. Jadi mungkin akan bikin pabrik lah atau apalah ya. Karena persyaratan untuk menerima si insentif dari motor listrik itu ternyata ada satunya lagi, yaitu dia harus bisa menjual. Dia harus bisa menjual sekian unit. Teman-teman cek deh nanti ya. Harus bisa menjual sekian unit. Jadi mungkin dia harus menggenjot ini. Gitu. Apakah dia berhasil menggenjotnya sampai akhirnya memenuhi persyaratan penjualan sekian unitnya itu untuk mendapatkan subsidinya. Ya, ini yang teman-teman juga mesti cek. Kalau teknikalnya sih udah cukup enak. Kita ngelihatnya ya udah cukup slow ya. Udah di daerah sana. Nah, apalagi nih isunya nggak ada standby buyer. Ini juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Teknikalnya sudah begitu. Nah, sentimennya lu urutin yang positif yang negatifnya gitu ya. Jadi kalau secara fundamental kita tahu bahwa fundamental kemarin-kemarin itu nggak terlalu bagus. Apalagi dia sempat sampai ke 15.000, kemudian terjun bebas sampai ke segini harga sekarang gitu ya. Nah, yang kalau buat saya paling pakai ini cuma buat swing doang. Ya, pakai swing. Nah, kalau untuk bisa menjadi position, ya pada saat swing itu lu tinggal trailing stop aja. Ya, apakah perbaikan pada fundamentalnya benar-benar berlanjut apa enggak? Kalau tidak, ya enggak usah. Ya, belum lagi ya kalau lihat dari sentimen paling negatif buat saya ya. Itu modelnya enggak terlalu bagus untuk motor. Ya, untuk motor listrik ya, maksudnya motor listriknya dia modelnya nggak terlalu bagus. Lu cek sendiri lah ya modelnya ya. Jadi benar-benar kayak cuma buat ke pasar doang. Apakah nanti dia akan memproduksi sesuatu yang wow ini lebih ke arah milenial atau gimana? Itu tinggal lu ikutin. Ya, lu ikutin sembari kita liatin teknikalnya. Ini teknikalnya sih cukup menarik. Oke? Ya, ini satu ya, Swiss. Ini udah sempat kita bahas juga cukup banyak. Kemudian ada satu lagi adalah deal. Ini saham properti. Ya, saham properti. Kemudian teman-teman juga tahu Pak Lo ya. Pak Lo juga ada di sini kan. Nah, kalau Pak Lo beli ya berarti dia secara fundamental dia udah lihat lah ya. Oke, nah kita pinjam aja pendapatnya dia. Oh, wis, udah. Jadi secara fundamental kita pinjam pendapatnya si Pak Lo. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Toh kita trader kan. Masa lu korek-korek fundamental lagi. Nah, tapi secara teknikal dia cukup menarik nih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan daerah bawah ya, daerah bawah. Jadi sebelum dia naik kemarin itu di 170-an ya. Kita juga udah lihat harga rata-rata pembelian untuk volume-volume yang besar itu ada di sekitar 170-an. Ya, jadi ada di sekitar inilah. 172 sampai 175-an gitu ya. 170 sampai 175 lah. Nah, jadi kalau dia turun ke situ lagi, nah itu yang lo lakukan cicilan di daerah situ. Ya, nah buat teman-teman yang mungkin ini kan masih sideways ya, masih belum ngapa-ngapain. Oke, lu tunggu dia breakout. Ya, breakout dari trendline ini. Trendline yang weekly. Ini trendline weekly. Jadi kalau lu bilang itu trendline nggak kuat, saya nggak tahu lagi. Ini weekly punya trendline. Ya, ini weekly punya trendline. Jadi kalau dia breakout, nah lu baru buy. Oke, pilihannya di situ ya. Jadi lu bisa lakukan cicilan di sekitar 170-an sampai 175. Itu lu buy di daerah situ. Jadi stop loss-nya ya kurang lebih di sekitar 150-an. Atau kalau lu memang udah melihat atau mungkin nanti cek fundamental, kayaknya benar ya kita bisa memproyeksi ini cukup yang panjang nih. Ya, nah lu bisa taruh stop loss lu agak gede, yaitu di bawah 130-an. Ya, jadi lu bisa taruh di bawah situ. Wow, stop loss-nya gede banget ya. Dari 170 ke 130-an. Karena apa? Lu menyesuaikan dengan proyeksi lu ke depannya. Ya, proyeksi lu. Jadi kalau dia sampai breakout ya, ada peluang, ini kalau teknikal ya, kita melihat ada peluang sampai ke 450-an ya, ini 450. Kemudian ada peluang lagi dia balik ke sekitar 600-an. Ya, ini berarti kita memproyeksinya cukup panjang, berarti hold-nya cukup panjang. Sehingga stop loss-nya lu boleh gedein. Karena reward-nya kan gede. Ya kan? Reward lu besar. Kecuali memang lu cuma pakai buat swing doang. Kalau pakai buat swing ya lu mesti tunggu dia turun. Ya kenapa? Karena ini juga udah di resisten kan? Ya, ini juga sudah saya katakan di video kemarin ya. Bahwa nggak usah beli dulu karena apa? Dia baru saja naik.
baru saja naik, ya baru naik ini kan candle yang gede banget itu. Nah ini udah naik, kemudian di atasnya ada resisten. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini ada plafonnya nih. Ya, nah apakah dia bisa tembus? Jadi hal yang kalau secara teknikal, kalau dia udah dekat plafon, maka lu harus tunggu dia break, baru lu masuk. Sehingga lu dapat stop loss-nya di bawah plafon itu, di bawah resisten yang berhasil dia tembus. Ya, nah kalau dia tidak berhasil tembus, maka lu harus tunggu dia pullback. Ya, maka lu harus tunggu dia pullback. Demikian juga sama kayak si BIRD ya, BIRD, Bluebird. Itu juga kan dekat resisten kan. Jadi jauh lebih aman kalau lu ambil setelah dia break resisten. Jadi setelah dia break out daripada lu ambil kayak kemarin ya 1800-an apa berapa gitu. Nah, itu ya kurang lebih. Jadi maksudnya kalau lu trading, yang kita pikirkan adalah risikonya dulu. Risknya dulu, jangan rewardnya dulu. Karena reward itu belum ada. Resiko lu pasti. Ya, ngerti ya? Resiko lu pasti. Pastinya kenapa? Coba lu bayangkan ya. Kalau dia turun pada saat lu fear, lu kan pasti akan lepas itu. Begitu lu lepas, maksudnya gini, oh, aduh, kayaknya ini kayaknya bakalan turun terus nih, ya. Begitu lu lepas, dia naik kembali. Nah, pada saat lu fear ya, kemampuan lu untuk mengklik cancel itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan pada saat dia naik. Ya ini kan masih ada keuntungan. Oh, kok tunggu dikit lah, tunggu dikit. Lu masih bisa tunggu kan? Karena ada spare keuntungannya. Sedangkan kalau fear pada saat itu rugi, lu klik itu langsung hilang lu uang lu. Gitu ya. Jadi maka dari itu kita mesti cari tempat-tempat pentingnya. Ya, ini ya titik-titik di mana ya di situ akan ada reaksi pada harga. Itu jauh lebih baik. Ya, sehingga kita tahu oh di mana resiko kita. Oke. Nah, ini adalah deal ya, deal. Jadi kalau teman-teman mau buy, lu bisa melakukan cicilan di sekitar 170-an. Oke, 170-an karena harga rata-rata mereka di situ. Kalau dia turun lagi ya berarti lu biarkan dia turun. Ya, lu biarkan dia turun sampai di dekat-dekat support. Ya, supportnya berarti ada di sekitar 150-an. Ya, atau dekat-dekat sampai ke 140-an. Tapi kayaknya sih agak susah lah ya, agak susah karena laporan keuangan kemarin kan udah mulai keluar tuh ya, dan itu cukup bagus dan kebetulan lagi sektor properti lagi cukup bagus ya. Kita lihat BSDE lagi bagus ya, apakah itu pemulihan terhadap itu ya pendapatan sebelum pandemi dengan setelah pandemi ya. Ini teman-teman mesti perhatikan kalau sektornya bagus, ditambah lagi ini kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia benar-benar sudah pivot, artinya sudah tidak naik lagi suku bunga. Nah, ini kan berarti sudah punya ruang nih untuk si properti untuk bergerak. Bergerak dalam arti apa? Kalau dia sudah tidak naikin suku bunga lagi, ya promosinya mungkin akan lebih kenceng. Kenapa ya? Suku bunga KPR ya udah segitu, kan udah nggak naik lagi kan? Kalau dia masih naik lagi, ya lu mesti promo hari ini, lu cepet-cepet deh. Kalau nggak nanti bunga KPR naik. Bunga KPR kan pasti floating, nggak mungkin dia flat sampai 15 tahun kan? Udah pasti floating. Nah, untuk sekarang orang masih pasti agak ragu-ragu lah ya untuk membeli kalau misalnya ternyata floating tahun depan malah lebih tinggi lagi suku bunganya. Itu kan mungkin jadi pertimbangan banyak orang ya buat beli properti ya. Ya itu ya, ini deal ya. Nah, kebetulan deal tidak hanya di perumahan. Dia kalau teman-teman research, dia kebetulan ada tanah atau mungkin ada ada lahan di sekitar kawasan industri Batang situ loh. Atau jangan-jangan dia juga salah satu pengelola di Batang. Teman-teman research saya. Itu untuk sentimennya. Lalu lihat ya, teknikalnya sih udah cukup oke. Udah cukup bagus. Kita tinggal tunggu dia break aja dari resisten trendline yang di weekly. Oke. Ini untuk deal ya. Kemudian saham yang lain adalah BPKP. Ya, BPKP ini saya harus menjawabnya lagi. Jadi dipikirnya kita beli gitu loh ya. Ini kita nggak beli. Kenapa? Kita mesti menunggu sampai fasenya kelar. Nah, memang dia sudah mendapatkan persetujuan untuk right issue. Kalau tidak salah kumdatnya tanggal 15 ini. Ya, tinggal 15 Mei ini dari OJK. Oke? Itu kalau tidak salah right issue-nya sekitar 12 triliun dan standby buyer-nya adalah Kokmin.
Jadi kalau dengan kata lain ya, Kokmin sebenarnya nggak ngarapin orang-orang buat memborong dia punya right issue, enggak. Karena apa? Dia akan borong itu semua. Si Kokmin ya. Ceritanya untuk mendelusi saham pemegang-pemegang saham yang lain. Ya, teman-teman tahu lah, saya nggak tahu pemegang saham yang lama yang sempat berseteru itu masih ada nggak sisa sahamnya. Kalau udah nggak ada ya wis ya. Dia akan kurang lebih sekitar 12 triliun. Nah, itu uang cukup besar ya. Uang cukup besar ya untuk ukuran si BPKP. Jadi kita akan tunggu kalau corporate action-nya udah dekat begitu, ya lebih nggak beli lagi kita. Kecuali kalau corporate action-nya masih agak jauh, nah kita bisa beli, ini jedanya nih, biasanya ada gorengan di situ. Nah, itu biasanya kita beli di daerah situ. Tapi corporate action-nya tanggal 15, berarti tinggal 5 hari lagi. Itu nggak bakalan kita beli. Ya kalau saya nggak pernah mau beli right issue, apalagi nanti harus ditebus lah segala macam. Kalau ada uangnya, kalau nggak ada uangnya, kita nggak ada standby cash gitu ya, lu otomatis terdelusi saham lu. Gitu. Jadi saya tidak terlalu suka itu, apalagi ini standby bayarnya udah fix banget kok. Jadi kita tunggu aja lewatin tanggal 15 seperti apa teknikalnya. Kalau dia ada di bawah-bawah support ya, itu mungkin teman-teman bisa koleksi. Tapi ini ya ingat ya, fasenya belum kelar. Jadi bukan berarti ini kan kemarin nih yang naik kenceng ini karena apa? Sudah ada info ke mereka kalau RI issue-nya sudah disetujui oleh OJK, ya kan? Makanya mereka masuk, ya mungkin teman-teman juga ada yang kejebak di situ kan? Kenapa? Karena kalau yang kita lihat dari volumenya, dari volume profile, itu banyak sekali yang nyangkut di area sekitar 300-an. Itu banyak yang nyangkut di area sekitar itu. Jadi sangat-sangat bisa dipahami kalau kita udah bahas BBKP, banyak banget yang ngeblow. Kenapa? Karena udah banyak yang nyangkut. Orang nyangkutnya di sekitar 300-an. Kemarin kita udah lihat sendiri kan nyangkutnya di sekitar 300-an. Gitu loh. Jadi kalau ya ini kan cukup jauh ya. Nyangkut di sekitar 300-an berarti turunnya ini sudah 200 perak ya. 200 perak dari 300 berarti udah di atas 70% ya. Benar ya? Ya, nah itu ya pasti udah itulah ketar-ketir, jangan-jangan dia mau turun lagi nih. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat jangka panjangnya, ya teman-teman lihat jangka panjang, makanya teman-teman research. Nah, kalau lihat jangka panjangnya, apalagi dia udah di daerah set 1, jadi kalau dia ada di daerah-daerah sekitar support, lu bisa cicil. Ingat cicil. Ya. Kalau lu mau bikin cicilan seperti si market maker, ya berarti kan lu ini ya cenderung ya semi investor ya. Berarti lu lakukan cicilan itu paling tidak sekitar 4 kali. Ya, pada saat klimaks, yang selling klimaksnya, ini mungkin nggak ketahuan lah ya selling klimaksnya, tapi dia pada saat secondary test, pada saat dia tes, ya ini kayak tes gini, ya tes ke support lagi, ya di situ lu cicil. Ya. Nah kan lu udah tahu nih, gue minimal gue bisa melakukan 4 kali cicilan. Nah ini cicilan pertama. Nah nextnya itu akan ada cicilan kedua lagi. Itu mungkin nanti dia akan tes lagi, secondary test di fase B kan. Nah dia akan ada secondary test lagi. Kemudian dia akan ada tes sekali lagi. Kalau dia ekstrim, berarti ada shake out. Itu akan jauh lebih, dia akan melampaui support. Ya, melampaui support. Itu yang sering kita sebut sebagai spring kan. Dia akan melampaui support. Nah, teman-teman harus tinggal lihat di daerah spring itu, apakah dia segera naik kembali. Ya, jadi setelah dia turun, dia segera naik kembali. Ya, spring tetapi dengan volume yang kecil. Ya, spring dengan volume yang kecil, kemudian dia segera naik lagi. Jadi cuma turun, cuma buat ngusir-ngusir doang, atau yang orang-orang sering bilang stop loss hunter ya. Nah dia turun, jebret semua stop loss, kemudian dia naik kembali. Itu ya. Itu adalah cicilan yang ketiga. Ya, cicilan terakhir adalah pada saat dia di daerah LPS atau SOS. Itu yang dilakukan kalau teman-teman ngurutin ya sampai benar-benar dia kelar fasenya. Ya, fase akumulasinya selesai. Itu yang dilakukan. Oke, jadi enggak karena dia naik, oh berarti ini udah selesai. Enggak. Kita metodenya enggak begitu. Ya, metodenya tidak begitu. Teman-teman bisa lihat itu fase kita aja ada 4 ya, fase A, fase B, fase C, fase D itu baru LPS. Ya, fase E-nya itu baru benar-benar mulai naik. Dan itu untuk ngelewatin semua fase ini itu bisa minimal 3 bulan, bisa sampai bertahun-tahun. Ya, tapi kenapa itu perlu dilewatin?
Karena si market maker, karena si institusi itu bukan uangnya cuma 100 juta, 1 M, bukan. Dia mesti masukin berapa puluh M, berapa ratus M kan. Nah kalau dia langsung kayak kita beli, kayak kita retail beli, oh gue punya uang 100 M, jebret, ya harganya udah kemana-mana. Si market maker nggak membeli kayak gitu. Itu sama kayak lu jualan grosir gitu ya. Jualan grosir, terus habis itu lu nggak pakai nawar, lu datang ke supermarket, gue borong aja semuanya. Lu udah tahu di supermarket udah pasti harganya jauh lebih mahal kan, lu borong lagi. Lu mau jual ke siapa lagi? Gitu ya, lu udah pasti harus pergi ke loakan dong, apa bukan loakan sih ya, maksudnya grosiran ya, grosiran. Di mana ya tempat itu kalau gue beli banyak, harganya lebih murah. Tetapi walaupun gue punya uang banyak, barangnya belum tentu ada. Ya barangnya belum tentu ada. Jadi lu mau nggak mau harus namanya open PO kan. Ya ada purchase ordernya sehingga pabriknya bikinin buat lu. Gitu baru lu bisa dapat harga segitu. Karena itulah makanya lu tunggu. Ya tahu ya teman-teman ya kalau lu punya uang banyak, lu kalau membeli sebuah barang, lu mau nggak mau harus ada kasih mereka waktu untuk melakukan produksi kan. Ya. Nah demikian juga dengan kalau lu melakukan akumulasi, analoginya sebenarnya sesimpel itu sih. Ya, analoginya sesimpel itu kalau melakukan akumulasi. Jadi kalau gue punya 100 M nih, barangnya belum tentu ada di pasar. Barangnya ada, tapi kalau gue borong, gue naikin harga sendiri. Loh, ya kan bodoh banget ya. Maksudnya gue punya uang, ya gue mau cuan dong, berarti gue harus beli dengan harga yang semurah-murahnya. Ya toh? Nah, kalau gue borong itu semua, ya gimana ya? Berarti kan gue adalah institusi yang bodoh. Ya gue borong harganya jadi naik sendiri gitu loh. Gue naikin sendiri nanti gue jual ke siapa? Gitu kan? Nah, jadi dia akan melakukan yang namanya sebuah permainan yang mungkin teman-teman sebut itu sebagai manipulasi. Ya, jadi ada klimaksnya. Oh ya, dia turun kemudian di sini untuk membelokkan tren, dia masukin uang yang cukup besar. Jadi akhirnya trennya belok. Jadi dari downtrend menuju ke trend selanjutnya, yaitu sideways. Nah, pada saat sideways inilah, dia akan menentukan yang namanya trading range. Dia akan menentukan yang namanya trading range. Nah, di trading range itulah dia buat. Ini ada support, ini ada resisten. Teman-teman bisa lihat itu dengan sangat jelas sebenarnya. Ya, itu berarti daerah base. Oke, daerah base. Nah, daerah situlah dia akan melakukan akumulasi. Ya, melakukan compounding untuk akumulasinya. Jadi dia akan beli, teman-teman lihat deh, pada saat dia mendekati support itu biasanya akan keluar volume-volume yang lumayan besar. Ya, lumayan besar. Nah, pada saat dia mendekati resisten, di situ dia akan jualan sedikit. Sehingga pada saat turun, teman-teman lihat, pada turunnya itu volumenya kecil. Cenderung kecil. Jangan bilang nanti oh ini kan volumenya kecil, gedenya gimana cara lihatnya? Cenderung kecil, ya. Nah, itu berlaku, itu namanya bullish activity. Kegiatan bullish, ya, di mana kalau harganya naik, itu biasanya akan diikuti oleh kenaikan volume. Oke? Nah, tapi kalau harganya turun, dia akan diikuti oleh penurunan pada volume. Artinya, yang membuang barang itu sedikit. Yang membuang barang itu, tapi ini ingat loh ya, itu terjadi pada saat base atau pada saat sideways. Teman-teman akan lihat kegiatannya seperti itu. Dan itu terlihat sangat jelas karena dia membentuk base. Ya sama kayak misalnya BPKP. BPKP ya, lu lihat trennya dari atas ke bawah. Oke, ini yang pada saat dia penurunan. Ada nggak dia sudah membuat base sepotong seperti itu? Ada nggak? Ya, ini kalau saya ukur nih, misalnya. Nah, ini base-nya segini nih. Ya, ini kan udah lumayan panjang ya. Oh, ini enggak, ini enggak. Ini lu cari di sini pun tidak. Ini enggak ya. Nah, ini udah panjang. Base-nya artinya sudah ada pembalikan arah. Ya, kalau di price action dibilang sebagai change of character. Jadi yang dari karakter yang tadinya low yang semakin turun, high yang semakin turun, itu kan downtrend ya, menuju kepada low dan high yang sama. Low dan high yang sama itu kan sideways. Ya, nah setelahnya apa? Ya dia bisa melanjutkan turun. Kalau tiba-tiba memang jelek banget ya. Ya, nah di sini makanya fungsinya setelah lu udah lihat dia sideways, ya lu cari sentimennya.
Lu cari kenapa gue harus akumulasi saham ini. Gitu. Itu kuncinya. Jadi lu harus lakukan research. Kita enggak mungkin gaya saya lah ya. Saya trading, tapi memang iya based on technical. Kita masuk semua based on technical. Lu bikin trading plan semua based on technical ya. Tetapi di situ ada sentimen. Itu yang berfungsi sebagai bensinnya. Di situ lu akan bisa ngelihat alasan kenapa ya gue harus akumulasi. Jadi lu temukan itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan cuma sekedar technical. Alasan kenapa gue harus melakukan akumulasi. Ya, kenapa kalau lihat bandarmologi, kenapa ada pengumpulan barang di situ ya? Kenapa ada terjadi peningkatan pada volume di situ ya? Kenapa ada mungkin udah mulai ya hari demi hari kok volumenya tambah gede. Ada apa di situ? Gitu. Jadi teman-teman cari alasannya. Alasannya kenapa gue harus beli. Ya, sekarang dia udah sideways. Nah, tapi sideways ini udah kelar apa belum? Nah, itu ada tanda-tanda di akhirnya. Biasanya itu akan terjadi yang namanya kita bilang minor uptrend di situ. Minor uptrend itu yang dibilang higher high, higher low ya. LPS yang kita sering sebutnya sebagai LPS. Ini sama halnya dengan yang terjadi pada S-Hardware. S-Hardware gimana? Udah kelar belum? Ini kan dia udah retest high ya. Udah retest high. Kita butuh dia turun buat nge-swing. Ya, buat swing. Kenapa? Lihat aja di sini ini. Ngapain dia gap? Ya, ini gap kalau tidak salah pada saat ada laporan keuangan keluar ya. Oh, nggak salah ya, udah terjadi perbaikan bla 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 segala macam. Nah, ini lebih baik ditutupin. Ya, jadi mungkin nanti dia akan swing ke bawah, kemudian naik lagi. Ini kan nanti resisten tuh. Ya, kalau bisa ya dia bikin setup di situ atau dia langsung break, bikin setup di atas. Ini yang kita sebut sebagai SOS. Ya, ini S. Ya, udah kelar belum? Kelihatannya udah kelar, tapi saya butuh swingnya. Saya butuh swingnya agar dia tidak tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, nanti turun lagi nih. Ya, nanti dia akan turun lagi nih kalau tegak lurus. Karena udah banyak gap-gap yang kebuka nih. Ini gap. Ini gap. Gitu. Ya, walaupun mungkin tidak akan ditutupin segera kan gap kan. Itu mungkin akan ditutupin nanti. Tapi ini udah oke lah. Ya, cuman saya butuh swingnya untuk menandakan bahwa oh dia akumulasi udah kelar. Jadi swing, naik, mungkin swing lagi, ngebreak, swing gitu ya. Ini mungkin nanti ada SOS di situ, habis itu baru naik. Gitu loh. Ya lu lihat periodenya si S-Hardware sampai dia kelar. Ini belum kelar ya. Nanti kita lihat yang BRIS. BRIS udah kelar tuh berapa lama. Ini dari bulan Oktober tahun lalu sampai sekarang. Ini belum kelar ini. Ini aja belum kelar. Jadi Oktober sampai sekarang itu udah mendekati 8 sampai 9 bulan. Ya, benar ya, 8 sampai 9 bulan udah. Gitu. Ya, ini itu teman-teman lihat. Ini akumulasi karena dia nggak mungkin mengakumulasi secepat itu. Dan ini adalah trading range-nya. Lu bisa lihat dengan jelas gitu. Oke, itu ya. Jadi cukup jelas ya. Cari base, selalu cari base. Itu haltenya. Nah, pada saat dia udah di base, lalu tinggal petakan dia udah di fase mana. Kemudian sentimennya apa? Kenapa gua harus ngambil ini? Apa urusannya gitu loh. Ya, kenapa getol banget asing ngambil si S? Gitu. Ada apa? Padahal ini kan kan jelek ya laporan keuangannya segala macam kan. Nah, makanya lu research sehingga apa yang dilihat oleh si asing itu ya dia melakukan pengumpulan barang. Kenapa? Dengan apa yang kita lihat itu ini loh gitu loh. Ya. Oke. Nah, next-nya itu ada satu lagi. Ini kayak misalnya kayak BRIS ya. Ini sekalian saya review aja untuk BRIS ya. Ini BRIS sayang aja sih nggak ngebreak 180 ya. Ini mungkin besok lah ya. 1800 kalau dia bisa ngebreak, enak nih. Ini berarti kan dia udah breakout lagi nih. Ya udah jalan lagi. Nah, ini aja teman-teman lihat BRIS ya. Ini BRIS dia base-nya berapa lama? Nih, kalau lu mau lihat dia di weekly. Ya. Dia dari Februari 2022 sampai Mei. Itu berarti berapa? 1 tahun lebih 3 bulan. Ya, ini aja belum kelar loh. Ini masih daerah SOS-nya. Ini daerah SOS-nya. Jadi dia masih akan nggak tahu ini berapa lama nanti di sini.
Ya, baru habis itu mulai jalan. Nah, tapi sentimennya kan kita udah mulai lihat ya, ada penguatan-penguatan sentimen pada si BRIS itu kan. Dari sebelum si BBTN, dia sudah mencetak laba di 2022 itu sekian banyak ya, tertinggi sepanjang sejarah ya, BRIS-nya baru kan. Ya. Jadi udah tertinggi ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian di Q1-nya juga luar biasa. Ya, juga luar biasa. Bahkan dia menyumbang ke si Mandiri cukup besar. Ya. Nah, kemudian BBTN, unit syariahnya BBTN mau digabungkan. Ini kan sebenarnya adalah penguatan-penguatan pada sentimennya kan yang mendukung pergerakan dari teknikalnya. Gitu. Ya, apalagi nanti kalau BBTN digabungkan ya. BBTN sudah fix gabung, di situ lu akan lihat limpahan pendapatan ke BRIS itu berapa besar. Itu aja, maksudnya gini deh, kita nggak tahu bagaimana menghitungnya. Saya juga nggak ngerti bagaimana menghitung KPR nanti digabungkan, terus habis itu berapa pendapatannya, berapa segala macam ya. Tapi secara logika ya, yang kita bisa lihat itu sekarang adalah unit syariahnya BBTN kalau jelek banget ya, nggak mungkin segetol gitu ya negosiasi untuk menggabungkannya ke dalam BRIS ya oleh BBTN gitu. Saya nggak tahu dalamnya benar-benar seperti apa, teman-teman tinggal cek aja ya. Tapi yang pasti adalah dengan digabungkannya unit syariah ke BRIS, BRIS itu tambah besar. BRIS itu tambah besar. Sedangkan tanpa BBTN aja, ini main logik aja ya, main logik ya. Teman-teman nanti hitung angkanya sendiri lah ya. Tanpa si BBTN aja, si BRIS sempat mencapai angka 4.000, hampir 4.000. Gitu. Nah, ini kalau ketambahan si BRIS, ya masa iya sih masih dihargai di 1.800? Kalau dia dihargai segitu, berarti penggabungan BBTN ke BRIS, unit syariahnya BBTN ke BRIS, itu beban buat BRIS. Bukan menguntungkan BRIS. Gitu. Tapi kalau lihat dari teknikalnya, kayaknya nggak begitu loh. Ya, itu dihargai, diakumulasi terus. Gitu. Itu diakumulasi terus oleh pasar. Nah, pergerakan akumulasi ini yang kita mau lihat sebagai sesuatu yang positif, penggabungan unit syariah BBTN ke BRIS. Ya, kalau dia positif, berarti kan sebenarnya akan itulah ya, seenggaknya ya naikin dulu lah ke mana nih. Ini yang penting ini break dulu ya. Jadi dari akumulasi kemudian break. Karena penggabungannya katanya baru akan selesai Desember ya. Ya, Desember. Jadi masih 6 bulan lagi. Ya, 6-7 bulan lagi. Jadi ya teman-teman, sekali lagi kalau lu lihat metode saya, kita nggak bermain pada scalping ya. Kita nggak bermain pada scalping. Jadi nggak ada yang namanya lu masuk terus habis itu besok jalan. Nggak ada. Itu kalau jalan ya kebetulan saja dia jalan. Ya. Tapi kita selalu melakukan yang namanya cicilan ya. Kalau enggak cicilan pun kita lakukan cuma swing doang. Gitu. Jadi kalau lu harapin tiba-tiba lu besok langsung kaya raya, nggak ada kita. Ya. Metodenya nggak cocok untuk teman-teman yang cepat kaya gitu. Gitu ya. Oke, ini untuk BRIS. Apalagi satu lagi INTP. Ini udah setengah jam aja ya. Ya, ini saham yang lain itu adalah INTP. Ini sekedar membahas aja. Jadi kalau teman-teman mau jadikan contoh kasus, itu contoh kasusnya kayak BRIS ya, S Hardware. Nah, teman-teman lihat dari situ. Nah, ini INTP. INTP sebenarnya juga di daerah base. Ini ya, ini mungkin lebih kelihatan. Teman-teman bisa lihat kan? Ya, ini saya buang aja deh. Nah, nggak kelihatan juga. Oh, jangan dibuang. Nah, gitu ya. Ini kan base kan? Teman-teman lihat deh, ada base, maksudnya ada sideways yang sepanjang ini nggak di tempat-tempat sebelumnya. Nggak ada, ya. Nah, ini kan prosesnya turun nih, kemudian dia sideways. Ini kan berarti berubah dari downtrend menuju ke sideways. Nah, pada saat dia menuju ke sideways ini, gue masih akan menganalisa loh. Menganalisa apakah dia akan melanjutkan trend untuk turun atau dia sebenarnya udah di masa akumulasi. Nah, bagaimana menganalisanya? Di situ peran sentimen. Ya, peran sentimen. Jadi kalau saya update berita-berita di tele itu bukan untuk yang penting telenya ada isinya. Enggak. Ya, jadi lu tinggal lihat, ini yang saya update itu pasti ada kaitannya dengan saham-saham yang sedang kita perhatikan. Oke? Ini kayak INTP nih. Kenapa ya? Kita tahu bahwa dia akan selesai nih. Nah, pada saat di sini
ini penurunan ini, lu urutin deh. Penurunan ini, apa yang terjadi pada saat itu downtrend? Pada saat itu karena pandemi, infrastruktur semua berhenti. Berhenti loh. Ya, artinya pemasuk siapa yang mau bangun. Tapi jujur ya, saya harus katakan juga ya, pada saat pandemi, toko bangunan saya itu cenderung ramai loh. Kenapa? Orang jadi renovasi. Ya, orang renovasi. Tetapi pada saat pandemi itu, harga batu bara yang menjadi salah satu bahan baku untuk itu ya, apa namanya itu memasak ya, atau istilahnya apa ya mereka ya, kapur dan lain sebagainya itu tinggi. Harganya itu tinggi sekali. Ya, jadi beban produksi mereka lagi tinggi-tingginya. Makanya diciptakan DMO kan, DMO khusus untuk pabrik semen ya. Masih ingat ya yang cerita-cerita sebelumnya, lu rutin deh sebelumnya ya. Nah, itu cerita-ceritanya kan, DMO nggak jalan ya, berarti tetap aja dia rugi gitu. Kenapa? Kalau lu cuman bisnisnya untuk retail ya pasti nggak jalan lah. Dia pasti butuh yang bisnis yang besar-besar, yang proyek-proyek gede ya. Contoh misalnya kayak proyek LRT lah, proyek tol lah, proyek IKN itu dia butuh proyek-proyek itu karena apa? Memakan semennya itu besar. Ya, belum lagi kalau di ekspornya kan INTP ekspor juga kan semen kan. Nah, pasar ekspornya juga sama. Itu tenggelam semua. Gitu kan. Nah, karena itulah setelahnya ya dia turun dong. Harganya pasti akan menyesuaikan dengan fundamentalnya karena memang rugi kan. Nah, tetapi teman-teman lihat setelah turun sampai di Maret 2020 ya, habis itu dia udah berhenti turun. Ya, dia berhenti turun. Nah, berarti kan di sini ada power, ada sebuah kekuatan yang membelokkan tren. Dan itu udah pasti bukan Anda dan saya. Siapa lu gitu loh. Di market kita cuma butiran debu. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa membalikkan apapun gitu kan. Nah, ini berarti ada sebuah power membalikkan trennya. Ya, membalikkan trennya. Kemudian masih sideways sampai hari ini. Nah, itu membuat trading range namanya. Kalau lu naikin nih sampai ke utatnya, ini berarti trading range-nya kurang lebih sampai situ, sampai 16.000. Itu trading range-nya. Nah, sedangkan support ya, itu kan di bawah sini nih. Di berapa nih? 8.825. Jadi ini akan jadi trading range untuk si big player untuk melakukan akumulasinya. Akumulasinya di mana? Ya di daerah-daerah sekitar support. Ya, daerah-daerah sekitar support. Ini yang dilakukan. Nah, ini yang teman-teman cari. Nah, kalau teman-teman nanya soal ini INTP gimana? Ini saatnya lu lakukan cicilan. Ini saatnya lu lakukan cicilan. Bahkan ini INTP sudah kita bicarakan dari zaman pandemi kemarin kan. Cicil ya, kalau lu bawa cicil gitu. Ya. Nah, cicilnya dekat-dekat support. Dekat-dekat support. Kenapa? Biar risk kita kecil. Jadi kalau dia naik, udah lu biarin naik. Ini harusnya udah di arah sekitar fase D. Nah, tinggal lu perkuat harusnya ini. Ya, harusnya itu dengan sentimen. Benar nggak ya? Ada pembelian segala macam. Kalau saya tidak salah BlackRock ya. BlackRock atau JP Morgan ya sudah ada di dalamnya si INTP atau SMGR tuh. Pokoknya teman-teman tinggal cek lah ya. Ada institusi yang sudah mulai buka suara lah kalau dia udah di situ. Bukan cuma buka suara doang sih. Karena porsi sahamnya kalau tidak salah sudah di atas 5%. Makanya kelihatan. Jadi lu nggak bersuara pun kita bisa cek. Gitu. Nah, teman-teman tinggal cek aja. Nah, cuman ini kan harganya agak premium ya. Jadi ya kita nggak bisa melakukan cicilan cukup banyak gitu. Nah, tapi teman-teman udah bisa lihat dia daerah support. Kalau dia udah mulai selesai turun, kita cuma tinggal lihat dia udah ada di fase C apa belum. Nah, kalau dia udah di fase C, mungkin nanti akan ada sebuah mungkin berita agak shock gitu ya. Wah, ini kayak gimana? Break gitu. Ya, nah habis itu dia akan terjadi yang namanya check out. Ya, check out. Ya, mungkin ya nanti akan ada check out karena kita lihat SMGR juga masih dalam fase penurunan. Nanti kita cek SMGR ya. Nah, ini nanti kalau dia check out, nah teman-teman tinggal pantau, oh bagaimana check outnya. Dia langsung cepat-cepat naik kembali ke dalam trading range atau terus turun. Nah, kalau dia terus turun berarti udah selesai. Gitu ya. Risk lu juga paling ya segitu-segitu doang. Ya paling kita habis di waktu aja. Ya. Karena kan nggak bisa 100% kita benar. Makanya kita ada yang namanya risk management, ada namanya stop loss kan. Tapi kalau kita benar, nah ini udah saatnya dia akan balik. Dia pernah di mana? Ya, pernah di sampai 27 ribuan. Ini udah di daerah-daerah
daerah-daerah bawah gitu loh. Kalau lu bilang daerah murahnya, ini harusnya cukup murah. Ya, dengan potensi ke depannya INTP, infrastruktur ya. Apalagi nanti kalau sampai presiden yang ngelanjutin presidennya Jokowi ya, otomatis ya teman-teman tahu berarti kan proyek infrastrukturnya tetap akan dijalankan. Nah, kalau proyek infrastruktur akan tetap dijalankan, ya pabrik semen kan cuma 2 doang, antara INTP atau SMGR. Gitu kan? Yang mana? Gitu loh. Kalau dia tetap lanjutin ya udah cuma 2 ini aja ya udah. Dia akan mulai lagi. Gitu ya. Nah, amannya break 12.000. Ini 12.000 udah dari sini. Tapi kalau ini sih dia cuma tinggal lihat ada fase C apa enggak. Gitu. Kalau lu mau lebih aman ya, kalau nggak usah tunggu fase C, berarti tunggu fase D, di mana terjadinya LPS, udah ada swingnya di situ, gitu ya. Nah, ini adalah periode jauh lebih aman, karena memang harusnya kita retail masuk di daerah situ. Ya, kalau lu punya uang yang banyak, itu lu cicil kayak mereka. Tapi kalau enggak ya sudah lu ambil di fase D aja, gitu. Jadi kalau dia ada spring apa enggak, ya kita nggak mau peduli lah ya. Berarti lu lihat dia udah mulai nge-swing di daerah akhir-akhirnya si base ini. Ya kan pasti kelihatan. Kelihatannya gimana? Nih lihat ya. Ini kan dia nggak ada apa-apa nih. Tiba-tiba di sini ada minor uptrend. Ini nih, minor uptrend di daerah akhirnya. Ya, minor uptrend, kemudian dia break, ya break resisten, kemudian nge-base lagi di situ. Reakumulasi kan. Ya, reakumulasi. Nah, itu jauh lebih aman lagi kalau di situ. Cuman ya lu udah agak tinggi aja. Ya, nah habis itu ya tinggal lu kejar ke atas. Dia ikutin harganya sampai ke atas. Ya, ini INTP. Kita coba lihat SMGR, apakah dia punya karakteristik yang sama? Ini SMGR, ya. Nah, ini kurang lebih sih sebenarnya. Ini apakah udah terjadi spring? Nah, ini lihat. Nah, ya, nih kita lihat di daily deh. Mungkin lebih kelihatan. Ini jangan-jangan udah spring ya. Teng, teng, teng. Nah, ini. Kita lihat ya. Dia turun, dia naik dengan cepat. Ya, dia turun, dia naik dengan cepat. Kita lihat volumenya. Nih, ya, dia turun, dia naik dengan cepat. Nih, dia turun, dia naik dengan cepat. Ini sedang nanti kita evaluasi ya. Apakah ini adalah daerah springnya nih? Ini. Ya, ini apakah ini daerah springnya untuk si SMGR? Kalau lu lihat dari trend gedenya, weekly aja ya, biar gampang. Nah, lu lihat dari trend gedenya, itu sama kayak INTP. Ini lebih bersih. Nah, ini sama kayak INTP, cuman kelihatannya dia udah mulai spring ya. Ya, ini kan tadinya adalah low-nya. Ini tadi low-nya. Ini udah turun ke bawah, kemudian dia mulai naik. Nah, kalau lu mau aman, lu tunggu dia nge-swing, bikin higher low. Bikin LPS ya. Nah, di sini lu masuknya. Ini SMGR. Jadi karakteristiknya kurang lebih sama kan? SMGR dan INTP. Ya, ini saya ini ya kiri kanan aja, teman-teman tinggal lihat. Ini INTP, ini SMGR, ini INTP. Mau ambil di sini. Nah, ya, jadi kurang lebih mereka udah turun dan ngebes, turun dan ngebes gitu. Ya, ini kurang lebih ya. Jadi cuma dipaduin aja. Ini kelihatannya kayak sama ya. Cuma tinggal tinggal kita evaluasi ini si SMGR-nya udah spring ya atau ini untuk turun gitu ya, set 3 untuk turun. Tapi ini udah naik dengan cepat nih. Nanti mungkin dia akan bikin bullish engulfing. Ini ya berarti ini hari apa nih? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Tunggu aja 2 hari lagi nih candle weekly-nya akan terbentuk. Jadi kita akan lebih melihatnya lebih inilah ya. Oh, ini springnya. Nah, ini springnya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal tungguin LPS-nya. Jadi dia akan naik, swing, naik, swing, naik, swing gitu. Ya, jadi perhatikan ya. INTP, SMGR, udah sekalian aja INTP, SMGR. Oh ya udah, yang lain saya cepat aja ya. Saya paling satu lagi, teman-teman lihat satunya lagi adalah saham WIRG. Masih ingat nggak saham ini? Teman-teman udah lupa kali saham ini ya. Ini saham teknologi yang sempat viral ya, yang dia bikin apa itu namanya ya? Aduh, lupa saya itu yang itulah ya, yang metaverse kalau nggak salah ya, metaverse namanya. Ya nih, teman-teman lihat, dia sudah mulai ngebest ya, dia sudah mulai ngebest. Nah ini yang saya suka gitu. Nah
Ya, sebentar. Ini kenapa ini tiba-tiba mati? Ya. Nah, ini yang saya suka. Jadi, teman-teman udah bisa lihat kan, dia nge-base. Ini adalah low-nya, ya, dan ini adalah high-nya. Nah, habis itu dia bikin trading range kan di situ ya. Ada trading range ya. Ini kalau saya tarik trendline, ini udah pas banget nih. Ya, ini trendline kedua. Jadi kalau lu bikin 9 buying test, ini udah trendline kedua. Jadi apakah nanti setelah ini dia akan bikin LPS atau nanti habis ini ngebreak terus habis itu dia anjlok gitu ya, terus habis itu baru naik lagi. Ini udah tinggal perhatikan. Ya, week lagi WRG. Ya, WIR ini ya. Jadi ini teman-teman tinggal lihat aja lah. Lihat kan, dia turun kan, lihat nggak? Ya, ini yang saya bilang haltenya. Nih lihat. Nah, ini juga. Ini kan dia sempat bikin base kan? Ini yang saya bilang. Ini bisa jadi set set 1 yang buat menipu untuk masih turun. Nah, ini yang dibilang redistribusi daerah situ tuh, redistribusi. Bedanya apa sama yang di bawah sini? Bedanya apa? Nah, ini bedanya adalah lu update sentimennya. Lu update sentimennya, lu bisa lihat lah perbedaannya. Ini jauh lebih tenang kan pergerakannya. Lihat di weekly deh. Ya. Kalau di daily itu ya agak berantakan. Nah, lu lihat ya. Lihat nggak? Ya, lihat ya. Ini gede-gede kan, tentang. Jadi kayak memanipulasi. Lu kalau di forex, lu pasti akan sering banget ngelihat yang beginian. Ya, ini bullish engulfing, turun lagi, jebol gitu. Ini makanya kenapa forex itu cukup mendukung ya untuk technical ya. Lu akan ketemu yang begini-gini, banyak banget deh pokoknya. Ini harusnya udah jadi area buat kita buy gitu kan. Tapi kok ini di tetap gitu ya. Nah, terus habis itu jebol. Nah, ini yang dibilang redistribusi. Ya, redistribusi kemudian turun lagi. Kenapa dia terjadi redistribusi? Karena di atas ini itu turun dengan cepat. Jadi nggak sempat jualan barang. Ingat ya, market maker itu punya barang banyak. Kalau dia ikutan jualan, otomatis harganya akan tambah hancur. Jadi dia perlu ada sebuah area. Lu kalau misalnya mau lihat dia turunnya agak pelan ya, lu akan lihat ada sebuah area di atas, ya sama kayak di akumulasi, distribusi juga pasti base. Ya, ini yang disebut sebagai stage 3, stage 2. Stage 3. Ya, stage 3. Stage 3. Jadi stage 1 itu akumulasi, stage 2 itu adalah markup, stage 3 itu adalah distribusinya. Nah, ini adalah bagian dari stage 3. Ya, nah itu makanya ini kan nggak ada stage 3-nya. Nah, itu dia baru distribusinya di situ. Nah, kemudian turun, ya. Nah, habis itu ini kan udah dibawa, bahkan lebih bawa daripada waktu dia IPO. Nah, ini yang teman-teman mau perhatikan nanti. Tinggal update sentimennya. Ada apa sih dia? Saya sih kurang begitu mengenal ya bisnisnya dia ya, yang metaverse itu. Kalau untuk teknologi saya jauh lebih seneng MTDL. Cuman bedanya adalah karakternya. Kalau MTDL lu buat trading, ngomongnya gimana ya? Wah, leletnya minta ampun lah. Itu buat trading itu nggak bagus. Nggak bisa lu buat trading itu MTDL. Lu cuma bisa pakai itu buat invest. Ya. Nah, kalau lu mau trading ya ini saham-saham begini. Jadi dia bergerak jauh lebih cepat gitu. Ya. Itu kurang lebih. Jadi membedakan stage yang itu redistribusi sama stage 1. Itu jauh lebih tenang dia. Nih ya, nih lihat ya. Ini kan dia begini tuh pokoknya udahlah hancur berantakan lah ya. Nah, ini stage 1-nya. Ya jauh lebih tenang ya. Lu kelihatannya lebih adem di situ kan. Ya, nah gitu. Apalagi orang-orang kayaknya udah lupa sama saham ini. Ya, nah sedangkan yang di atas masih berharap banget, oh nanti dia akan naik lagi. Yes, ayo jalan terus gitu. Gitu ya. Oke. Ya, untuk saham yang lain nanti kita bahas hari Jumat ya. Oke, saya pikir untuk hari ini segini dulu ya. Nanti kita cicil lagi di hari Jumat ya. Jumat saya masih ada beberapa, tapi teman-teman nanti ini tinggal ya makanya udah jam 7. Ya, nanti tinggal teman-teman tinggal itu ya analisa ulang ya, nanti cocokkan dengan resiko masing-masing ya. Dan jangan lupa bikin trading plan-nya dan you trade the plan ya. Jangan lupa juga cari sentimennya. Jangan males gitu untuk melakukan research. Oke? Ya.
Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat. Oke, God bless semua. Saya Jim pamit ya. Thank you.